Cawapres nomor urut 2 Gibran Raka Buming Raka silaturahmi ke Pondok Pesantren TPI Al-Hidayah di Kabupaten Batang, Jawa Tengah, Senin, 22 Januari 2024. Gibran mendapat sambutan luar biasa dari santri dan warga. Sambutan untuk Gibran sudah terlihat di sepanjang jalan menuju Ponpes TPI Al-Hidayah di Desa Plumbon, Kecamatan Limpung. Warga membentangkan spanduk bergambar paslon Prabowo Gibran. Mendekati kawasan pesantren, santri dan warga membuat pagar betis sekira 300 meter. Kedatangan Gibran disambut pengasuh Ponpes TPI Al-Hidayah KH Abdul Manaf Syair dan KH Sultan Syair. Mereka kemudian ramah tamah di dalam rumah Kiai. Setelah 30 menit, Gibran diajak berjalan kaki menuju lokasi halakoh kebangsaan yang jaraknya sekitar 100 meter dari rumah Kiai. Ini jadi kesempatan santri dan warga untuk berfoto dan bersalaman dengan Gibran. Di lokasi halakoh kebangsaan, ribuan warga sudah menanti Gibran sambil terus membacakan salawat. Tiba di panggung halakoh, Gibran diminta untuk pidato. "Mohon izin membelakangi Pak Kiai," kata Gibran. Gibran menyampaikan, ia dan Prabowo berharap pesantren dan santri bisa lebih siap menghadapi era Indonesia Emas 2045. Untuk mendorong keinginan itu, Prabowo Gibran membuat program dana abadi pesantren. Gibran mengatakan, saat debat semalam, ia juga mengulas tentang green jobs atau peluang kerja yang berhubungan dengan kelestarian lingkungan. Yang jelas saya bicara masalah milenial, Gen Z, santri dan santriwati tidak boleh ditinggalkan. Semua ingin kita berdayakan, katanya. Prabowo Gibran juga memiliki program makan siang dan susu gratis, termasuk untuk santri. Tujuan program agar tidak ada lagi siswa sekolah kelaparan. Ia yakin program makan siang dan susu gratis akan membuat generasi muda kuat dan sehat. Gibran berharap para ulama ikut mengevaluasi jika ke depan ada program Prabowo Gibran yang dalam pelaksanaannya kurang maksimal. Bapak Gibran Raka Buming, calon wakil presiden Republik Indonesia. Kalau saya bilang Mas Gibran, sangat jawab yes ya. Mas Gibran, Mas Gibran, Mas Gibran. Bapak-bapak, saudara-saudara sekalian yang saya hormati, alhamdulillah pelajaran-pelajaran dari para guru atau kiai itu ya. Yang jelas terima kasih sekali Pak Kiai, para gus-gus, para ibu nyai. Terima kasih, sore hari ini saya sudah diperkenankan untuk bersilaturahmi, sowan. Untuk selanjutnya saya juga mohon arahan, evaluasi, masukan agar nanti komunikasi terus berlanjut dan kita ingin pondok-pondok ini benar-benar diberdayakan. Karena saya yakin untuk menuju Indonesia Emas dibutuhkan generasi emas. Ini calon-calon generasi emasnya udah ada di sini semua. Kita ingin dengan adanya bonus demografi di teman-teman santriwati benar-benar nanti siap biar Indonesia bisa keluar dari middle income. Kira-kira itu saja Bapak Ibu, para kiai, para gus-gus, bunyai. Terima kasih sekali lagi, matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkah semuanya. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru wa lakal ni'mah kama yanbaghi li jalali wajhika karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sholatan tunjina biha fi jami'il ahwali wal afat wa tahwilana biha jami'al hajat wa tutahhiruna. Setelahnya, Gibran berziarah ke makam Mustasyar Pengurus Besar Nahdlatul Ulama atau PBNU Kiai Haji Dimyati Rois di Jawa Tengah. Kedatangan Gibran diterima anak Dimyati Rois, Alamuddin Dimyati Rois. Gibran mengunjungi Pondok Pesantren Al-Fadlu II di Kendal, Jawa Tengah, Senin malam, 22 Januari 2024. Gibran sempat melakukan pertemuan tertutup dengan para pengasuh Ponpes, termasuk Alamuddin Dimyati Rois. Setelah itu, Gibran berziarah ke makam KH Dimyati Rois bersama Bupati Kendal Dico M. Ganinduto yang juga hadir di lokasi. Gibran kemudian melakukan doa di depan makam dengan khusyuk.